Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa jawaban salam dari ibu-ibu. Dari semangat nampaknya apa-apa lo yang gak lambung lah itu dia. Ya, biasanya ibu yang gak lambung jawaban salamnya. Kini mah kok apa lo yang gak lambung? Puasa. Kalau latihan ibunya, latihan. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus Rumah Tahfiz Jawana. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua-tua kita. Manalah nenek mama nan gadang basa batua, alim ulama, cadik pandai suluh pendang dalam negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu, bundo-bundo yang tak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tidak diingatkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. InsyaAllah kita yang hadir di tempat yang terbaik ini, dalam keadaan yang terbaik ini, kemudian di hari yang terbaik ini, bersama orang-orang yang terbaik ini, InsyaAllah kita yang hadir di Rumah Tahfiz ini dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yo ke masuk sarugo Bapak Ibu. Yo ingin lamu atau capek? Oh capek. Oh capek. Ada bulan. Oh lamu nantianlah, tungguanlah. Tapi Ustaz kami sesuai sejotaknya Ustaz. Pilolah tibo akatunyo Allah yodo. Baang kabarnya Bapak Ibu lagi sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Hatinya lagi sehat. Pikirannya lagi sehat. Alhamdulillah. Lagi sehat sensadawalanya. Tua yang tak sehat bukan tuh. Hari ini ibu sewalah bukan tuh yang tak sehat. Apa-apa lah tidak namanya kantung tak sehat beliau. Sehat kantung beliau. Maaf tidur di ibu kuah. Kalau yang menjadi masalahnya. Bima pun ambo mengaji Bapak Ibu. Kau tahu yang mau tanya apa? Li sehat badanku. Alhamdulillah Ustaz. Hati lagi sehat, alhamdulillah Ustaz. Fikiran lagi sehat, alhamdulillah Ustaz. Kantong-kantong, inna lillahi Ustaz. Kalau yang menjadi masalahnya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah sehatkan kita dalam segala halnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah lah yang berhak kita puja, Allah lah yang berhak kita puji. Alhamdulillah berkat nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang terbaik ini, dalam keadaan yang terbaik ini, alhamdulillah kita kembali hadir di Rumah Tahfiz ini. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Dengan nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka jangan bosan-bosan kita memuji Allah. Jangan berhenti-henti kita bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Nikmat dan hidayah itu kata para ulama satu paket, tak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Maka kalau lagi dia nikmat dan hidayah oleh Allah, pergunaanlah seelok-eloknya. Agar apa? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena salah satu yang akan ditanya nanti Bapak Ibu di akhirat kelak nanti, salah satunya adalah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kama saja nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kama saja engkau gunakan kata Allah.
Kalau lain kita banyak mempergunakan kepada hal yang baik, maka alhamdulillah, beruntunglah kita. Namun yang paling kita takutkan, yang paling kita khawatirkan, kalau banyak awak mempergunakan nikmat Allah ini kepada yang tidak baik Bapak Ibu, disitulah kita akan menyesal, akan merasa merugi di hadapan Allah Bapak Ibu. Maka alhamdulillah, lai awak diberikan nikmat oleh Allah, lai diberikan hidayah oleh Allah, maka seringlah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jago lalu pagi Bapak Ibu, itu yang diucapkan. Kalau itu lo yang dibaca. Aku yakin kalau itu apa baca, ibu baca, insya Allah lama lalu Bapak Ibu. Jadi ubek lama lalu dua saja. Yang dua tu pertama sering-sering memuji Allah, sering-sering bersalawat ke Allah. Yang kedua, acok-acok datang ke pengajian atau acok-acok datang ke masjid ke surau. Bakal model itu Ustaz. Yo kalau ingin lama lalu, cubalah coba Bapak Ibu beko. Model-model kini kau hendak lama, setelah tu banyak saya mana kuat. Lama lalu. Biasalah Ustaz tu sorak-sorak di buku yang jadi awak. Ya, cari lalu sampai lalu ya. Boleh kalau ditambah lo cuci pihak kau ya mana saja lo. Ya, dicari sampai pasanda di ujungan kaki. Baik mana kuat apa lo? Yo lama rasanya. Yang tersinggung lo, apa yang tersinggung lo? Ya, ambo yakin yang Bapak Ibu disinggung ada yang terlalu. Paling-paling anak kuat saja. Ya Bapak Ibu, ya alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah bersama malaikat Jibril. Kemudian Rasul melihat ada sosok makhluk, yang mana makhluk itu memiliki 1000 tangan. Kemudian dari tiap-tiap tangan itu memiliki 1000 jari. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah makhluk itu? Kenapa makhluk itu memiliki banyak tangan, 1000 tangan? Kemudian dari tiap-tiap tangan itu memiliki 1000 jari. Siapa makhluk itu wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab Bapak Ibu, ya Rasulullah, sosok makhluk itu adalah yakninya malaikat, yang mana malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat air hujan yang turun dari langit. Jadi ada malaikat Bapak Ibu, tugasnya adalah mencatat satu air hujan yang turun ke bumi ko. Ada malaikat yang mencatat. Dimanapun hujan di dunia ko, ada malaikat yang mencatat. Kemudian baiklah Rasulullah menemui malaikat itu. Wahai malaikat, apakah betul engkau yang mencatat air hujan yang turun ke bumi? Satu tetesan air hujan, apakah engkau yang mencatat? Kemudian malaikat itu menjawab Bapak Ibu, wahai ya Rasulullah Nabi Muhammad, betul ambo yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat air hujan yang turun ke bumi. Namun ya Rasulullah, ada salah satu yang tidak bisa aku catat, yang tidak bisa aku tulis ya Rasul. Itu kecil Rasulullah. Ketika ada seorang hamba di dunia, seorang umat di dunia ini, yang mana umat itu berselawat kepada engkau ya Rasul, dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa kecintaan, satu kali senyo berselawat ya Rasul. Ketika itu tak taluk dia ambo, tak sanggup ambo menghitung rahmat Allah yang turun ke bumi ya Rasul. Jadi itu yang dikaduan oleh malaikat ko Bapak Ibu. Sekali saya ada orang yang bersalawat di muka bumi ini dengan penuh rasa rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad,
ketika itu rahmat yo banyak, yo luar biasa banyaknya turun ke bumi. Sehingga malaikat itu sulit untuk menghitung rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka salawat kau Bapak Ibu ibadah yang paling tinggi. Maka ada para ulama berpendapat salawat itu nomor 1 Bapak Ibu. Ternyata kalau wacaliat-caliat memang iya. Ba'amun itu kalau salat tak buat baca salawat laisa salat Bapak Ibu tak sah. Kalau berdoa nak baca salawat lain diijabah doa Bapak Ibu. Tidak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang berdoa kepada Allah namun dia tidak membaca salawat kepada Nabi, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Makanya salawat itu sangat penting dalam kehidupan kau Bapak Ibu. Malahan rahmatnya luar biasa Allah berikan kepada orang yang sering-sering berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takkan tuak mantu apa di buminya? Oh iya, kecil apa kau takkan tuak loh. Yang kadang-kadang asik-asik salawat dia kau tanggal 2%. Memang salawat kau Bapak Ibu, semakin lama bunyinya, semakin lama kau lalawanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir pada hari ini, Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah, sehingga kita nanti bisa berjumpa, bisa bertatap muka dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini Bapak Ibu, yakni kita ambil dalam Al-Qur'an, yakni surah Ali Imran, yang mana ayatnya sudah populer, lahaja awak baca, bahkan lah hafal bagi awak, yakni ayat 133 dan 134 Bapak Ibu. Surah Ali Imran ayat 133 dan 134 itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini Bapak Ibu. Itu ayatnya maknanya sangat mendalam Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Diawali dengan kalimat Bapak Ibu, wasari'u kata Allah. Wasari'u itu asal katanya Bapak Ibu sara'a. Artinya adalah pacapeklah, bagagehlah, basagirolah. Kama awak diperintahkan oleh Allah untuk bersegera Bapak Ibu. Ternyata di ayat 133 ini ada dua perintah yang Allah berikan kepada kita. Pertama kata Allah adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah dan percepatlah engkau kepada ila maghfiratin min rabbikum. Min ghafara, ghafar artinya penutup Bapak Ibu, ampunan. Yang diampunkan dosa awak. Jadi Allah menyuruh awak capek-capeklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu Allah suruh kita capek-capek Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, walaupun kita dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, ibarat seperti kertas putih yang tak ada tinta sama sekali, tak ada debu sama sekali, tak ada kotoran sama sekali. Tapi cubalah Bapak Ibu karate putih tadi yang berasiah tadi,
awak letak ase di atas lamari contohnya. Nak awak gaduh-gaduh, dak awak caliak-caliak awak pagi ase bapai. Sabulan awak caliak setelah tu air terjadi di karantai putih tu bapai. Pasti ada badabunya, pasti ada kotoran yang malaki atau manguni yang sedih. Jadi model itulah bagi kita bapai. Walaupun awak dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, yang mah batasnya tu sampai awak balik bapak ibu. Kalaulah baliklah berakal awak bapak ibu, di sinanlah menempel titik-titik tadi bapak ibu, bintik-bintik tadi, debu-debu tadi, kotoran-kotoran tadi pada badan awak bapak ibu. Makanya untuk memerahasiakan karateh tadi yang putih tadi itu hanya awak kerajuan bapak ibu. Tentu awak lapnya. Yo, kalau bisa dicuci, kalau tidak bisa tu dilap. Ya, awak parasian karateh itu tadi. Maka samalah dengan kita bapak ibu, cara menghapuskan dosa itu adalah maka sering-seringlah kita minta ampun kepada Allah. Makanya salah satu yang sangat dicintai oleh Allah, salah satu yang sangat disukai oleh Allah, bukan hanya kepada hambanya yang banyak melakukan amal ibadah saja. Ada hambanya yang suka puasa sunat, ada hambanya yang suka bersedekah, ada hambanya yang suka baca Al-Quran. Bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai bapak ibu. Namun di mana letak cinta dan kasih sayang Allah itu? Sebenarnya letak cinta Allah itu bapak ibu ada terdapat salah satu, yakninya adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai hambanya yang banyak bertaubat dan membersihkan dirinya bapak ibu. Jadi Allah suka kepada orang yang bertaubat, suka kepada orang yang minta ampun ke Allah. Makanya ada air yang bisa memadamkan api neraka bapak ibu. Air itu disebut dengan air mata taubat. Ketika ada seorang hamba yang di sepertiga malamnya, ketika itu melaksanakan salat sunat tahajud, kemudian selesai salat sunat, kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh rasa, kemudian jatuh saya keluar saya matanya suram, maka ketika itu Allah sangat cinta kepadanya bapak ibu. Maka Allah sangat merindukan bagi hambanya yang suka bertaubat, yang suka banyak-banyak minta ampun ke Allah. Jadi itu perintah Allah yang pertama bapak ibu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Kemudian perintah yang kedua bapak ibu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bersegirulah engkau kepada sarungnya Allah, yang sarungnya Allah itu lah disediakan luasnya seluas langit dan bumi kata Allah. Jadi sarungnya itu bapak ibu kadang tidak bisa awak membayang sekadang bumi tidak, tapi bayangkan bapak ibu barasa kadang lagi ditambah lo sekadang bumi, berarti yobana luweh sarungnya. Namun ada di ujung ayat Allah katakan bapak ibu, u'iddat lil muttaqin, tapi hanya disediakan bagi orang-orang yang lil muttaqin. Alil muttaqin itu bapak ibu orang yang bertakwa. Ambo tanya kepada bapak ibu kini, lai wak beriman ke Allah? Jawabannya lai, gimana lai? Tiga orang saya lai, selebihnya tidak ada. Itu maknanya. Lai wak beriman ke Allah bapak ibu? Lai. Jangan ragu. Ya, beko ragu-ragu lo menjawab lah. Setengah lai, setengah tidak. Ragu entah lai beriman tidak. Bertanya dulu. Lai. Bukti wak beriman kini awaklah berkumpul di rumah Tafisko di Musalako. Lai wak beriman ke Allah? Lai. Ambo tanya kepada bapak ibu, lai wak bertakwa kepada Allah? Yobana lai go. Yobana. Wak lihat dahulu apa artian takwa itu? Kalau secara umum bapak ibu, takwa itu dua maksudnya, yang dilarang sama yang diperintah. Ada yang dimaksud dengan takwa mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan
Perintah Allah libat kerajuan lahi, larangan Allah libat tinggal yobana lahi yobo. Sakiti ada juga yobana lahi yo. Ya sakiti lahi yo Ustaz. Kadang-kadang pulang dari pengajian tu, kadang-kadang ada saya diota di tengah jalan. Yang rancak tu jilbab siatu bungo-bungo tadi ya. Contohnya siatu tadi yobana ya talalu sini dengan pengajian. Ada yang itu contohnya. Kadang-kadang kan ada kawan di sebelah bawah lah menahan diri, tapi di bawah juga anak maunya kalau mau pakai orang tu Bapak Ibu jiang. Kadang-kadang awak lah menahan diri surang tapi di bawahnya juga kawan tu lah tahu bawa saya awak ya, awak tak lo bisa kalau begitu loh, tak lo tahan awak kalau orang cerita awak ingin lo cerita kan begitu ya. Aku juga tak kerajuan sakit kalau ada sakit alun bertakwa awak lain. Kalau ingin kita bertakwa menjadi orang lil muttaqin tu Bapak Ibu, tentu harus ada syaratnya yang awak tempuh. Kemudian awak contohnya ingin masuk polisi, ingin masuk TNI, tentu harus syaratnya. Ya syaratnya kalau masuk tentara atau polisi bara tingginya, bara kesehatannya, bara badannya. Yo, ada udah permasalahan di mantulnya, kan dicek sadwalahnya. Kalau orang lil muttaqin model itu lo Bapak Ibu ada lo syaratnya. Karena untuk menjadi level lil muttaqin itu Bapak Ibu tidak sembarang seorang. Memang agak sulit. Syarat untuk menjadi orang lil muttaqin itu Bapak Ibu, salah satu Allah jelaskan di ayat 134-nya. Syarat menjadi orang lil muttaqin yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ialah orang-orang yang suka menyisihkan, menyedekahkan hartanya, bukan hanya ketika wakatul lapang, tapi dalam keadaan sempit punya suku bersedekah, sukunya berinfak. Jadi itulah syarat menjadi orang yang muttaqin. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak, bukan hanya di waktu sanang saja, tapi dalam keadaan saja punnya masih sempatnya bersedekah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, nampak di awak ada orang tu kalau dicari dari kebutuhannya lebih lah, lebih dari cukup. Kemudian dia bersedekah menurut awak biasa atau luar biasa? Biasa saja. Karena orang tu mampu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, nampak lo dia ada orang kalau dicari dari kebutuhan hidupnya mungkin tak cukup dah, tak terpenuhi dah, mungkin nyolah payah, tak cukup makannya 3 kali saja tidak. Tapi Bapak Ibu, setiap yang menerima upah, setiap yang menerima hasil yang dari kerajuan itu, nyo sempat menyisihkan hartanya, nyo sedekahkan. Mungkin awak mengecek, luar biasa orang tu mah. Mungkin awak itu mengecek Bapak Ibu. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah, kalau ingin jadi orang lil muttaqin, jangan hanya bersedekah tu ketika dalam keadaan sanang saja, tapi cari ketika dalam keadaan saja lain sempatnya, lain ada terbesit di hatinya. Ya Allah, tak sawanya yang ketika sanang tak apa, yang penting lain sedekah lain ada. Jadi itulah Bapak Ibu ciri menjadi orang lil muttaqin tadi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat, ketika itu duduklah di sini ramai sahabat Bapak Ibu. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, nanti di akhirat kelak nanti dari golongan sahabatku yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Aku mau itu Abdurrahman itu di situ ketika itu tak kajui Abdurrahman bin Auf. Bapak aku yang paling terakhir masuk surga ya Rasul. Padahal aku ikut berjuang bersama engkau, padahal aku ikut berdakwah bersama engkau. Bapak aku yang paling terakhir ya Rasul. Maka Rasul menjawab Bapak Ibu, wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau yang paling terakhir? Karena engkau memiliki banyak harta. Jadi hisab engkau di akhirat kelak nanti lamu kecil Rasulullah. Mandang amal itu Bapak Ibu, pulanglah Abdurrahman bin Auf ke rumahnya.
Tiba di rumah dikecian ke bininya, wahai istriku, tadi udah berkumpul dia sahabatnya Rasulullah. Kece Rasulullah, ambo yang paling terakhir masuk serbu dari golongan sahabat. Bapak itu dah. Yo kece Rasulullah, awak banyak memiliki harta, lama hisabat di dunia. Kini awak sadakah sadwala harta awak. Kira-kira yang mah bini dia bapak ibu? Tidak. Betul. Dah amuah. Memang ibu-ibu tu dah ikhlas karena nampaknya ketika mandangan tiba pak di rumah ibu, wasadakalah mewah ko untuk investasi wak di akhirat nanti. Oh dah bisa pak. Kau galang kau sempat dicari ke kawan lagi. Baru dibagi petang, seminggu petang baru. Yo, kau kalau kau sempat dicari ke kawan, kau cincin kau sempat dicari ke kawan. Dah ibu risiko. Ibu-ibu yang di Jepang tu apa buat? Murid tu kayaknya ibu-ibu yang di Jepang macam murid tu kayaknya ibu-ibu siko dah kon. Aku yakin ibu siko hobinya bersedekah, baca Al-Quran, salat sunat, berzikir tu hobi. Ibu-ibu di Jepang tu murid tu kayaknya dah masa kanise. Makanya ketika itu Abdurrahman bin Auf kalau dakwah hentilah. Ketika itu bapak ibu beberapa bulan kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf lah taraga ke Rasulullah. Kemudian kepada Abdurrahman bin Auf, wahai istriku, engkau ikut bersamaku ingin menemui Rasulullah? Tidak. Kalau payah mau beko baarat tua di rumah tu. Abdurrahman bin Auf pun tak demikian harap tu. Beliau payah. Ketika payah bapak ibu dia diambil oleh orang kafir. Kamangkau wahai Abdurrahman bin Auf, ambo pergi ke Madinah. Kamangkau ke Madinah? Pergi menemui Rasulullah. Oh tak bisa. Kece Abdurrahman bin Auf izinalah mau pergi. Kalau kalian izinalah mau pergi, boleh kalian ambil harap tuambo sedalahnya. You benar, you. Dek tergiur karena harap tu Abdurrahman bin Auf, diizinkan Abdurrahman bin Auf pergi. Lah tiba di Madinah bapak ibu tacaman sahabat mencari Abdurrahman bin Auf kau. Bapak tacaman sahabat, wahai Abdurrahman bin Auf, mahar tu engkau. Untuk nak dogai tu, nak dogai tu. Baju saya bawa kamari, kamar tu engkau. Oh tadi yang bawa ke Madinah kau diambil orang kafir. Kece orang kafir tak bisa pergi tu. Maka mau kecian, arah tu ambo banyak ambil sajalah. Maka di sini nak mau pergi kamari. Ambolah taraga je Rasulullah. Rindu je Rasulullah bapak ibu. Ketika di Madinah Abdurrahman bin Auf miskin bapak ibu. Tak ada punya harta sama sekali. Bayangkan bapak ibu, yang ada hanya baju yang ada di badan tu. Tapi kunci kesuksesan Abdurrahman bin Auf, beliau mulai merintis dari nol. Bakarajolah beliau jurang, bapara, baladang contohnya. Selesai bakarajo jurang, dapat upah. Selesai dapat upah bapak ibu, beliau selalu menyisihkan untuk bersedekah. Jadi beliau tidak pernah lupa bersedekah. Satu hari itu beliau pasti bersedekah. Asal dapat upah, asal dapat gaji, beliau sisihkan untuk bersedekah. 3 tahun setelah itu Abdurrahman bin Auf 5 besar, 5 terkaya di Madinah. 5 tahun setelah itu lo balik menjadi orang 3 kaya, nomor 3. Setelah itu lo balik nomor 1 bapak. Kunci keberhasilan kekayaan Abdurrahman bin Auf, beliau selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bersedekah bapak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza matal insan, apabila manusia telah mati, lah meninggal apa, lah meninggal ibu, tak ada amalan bapak ibu lain. Iya bapak ibu, ada orang yang selamanya hidup di dunia kau? Kan tak ada dah. Ibu mati nanti. Apa mati nanti? Ustaz? Tak kareha mati nak terus mati, aku boleh korok mati, korok ijek kamu. Aku padahal mengicin lambe-lambe ibu kasih datang tersiruk darah. Jadi saya awak kau mati saya. Jadi kata Rasulullah yang tak akan pernah putus itu salah satunya adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah kau bapak ibu awak tak tahu mengarajuan tapi pahala menghadirkan. Kamu awak sedekahan kau contohnya awak lain barasaki dagiah kenikmatan oleh Allah. Tak kena dia awak bersedekah. Bersedekah awak contohnya ke rumah tahfiz kau atau ke pondok pesantren atau ke musala atau ke rumah tahfiz yang lain. Contohnya
syahwat, maka ketika itu Bapak Ibu pahalanya akan mengalir kepada kita. Akunya mau ibu-ibu, aku menyarankan mana aku nak mendoakan ibu doh. Kok capek ibu dahulu dari apa? Iku ameh lawan kumpulan dalam lawan kumpulan. Tak terlaki apa sedekah. Saya kamu orang tua. Pak, kurang tinggal tu apa maksudnya nak? Yo kau ada anak bangsa, yang anak kau karena nak tahu doh bapak tu yang lebih tahu. Saya kau orang tua. Apa aku pada apa? Dapat risiko kecil boleh. Dapat risiko pasti elo-elo. Mohon maaf Pak, dapat risiko. Apa yang di Jepang? Kebiasaannya, kalau lah minum pelan 3 bulan sudah tu balik. Ini, capek lo ini baru, mudah lo lah. Sore-sore bila bawa pergi main ke kamang kata pergi ambo, ajak pergi main-main ke lidah-lidah. Ibu dia nampak saya dalam kuali pihak. Tak ada. Aku capek-capek sedekah kalau ambil cincin capek-capek sedekah. Ya bu, ayo bah, Aku ditanya oleh Pak Beko tiba di rumah, yo lagi siapa? Abang tiba. Tapi pikir dulu kita kan itu. Jadi Bapak Ibu itulah ciri orang lil muttaqin yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wal kadhimina ghaidha kata Allah. Yang kedua adalah ciri lil muttaqin itu adalah orang yang selalu menahan amarahnya. Tak suka bagi-bagi, tak suka berang-berang. Yang pemerang itu siapa biasanya di rumah Bapak Ibu? Apa ada ibu? Tahu nak kompak ibu, ibu apa? Kalau apa lah pasti ibu kalau tu. Ibu nak kompak apa nak? Kebanyakan ibu. Baru ibu, aku punya ibu di rumah, punya nenek di rumah. Memang ibu-ibu kau agak tinggi emosional sakit. Tapi kalau Pak Ibu penyentuh hati ibu-ibu. Tapi Ustaz ada apa-apa kau cie-cie donya. Ya dah lo tapi ibu kau yo aku ada doa masalah di rumah kau cucu lah masalah, kau anak lah masalah. Aku lah mulai. Boleh nenek nak tahan mencerit tingkah lagu cucu, tapi cia secucu lagi. Oh dah dah saya ke cucu. Ambo mantesi. Dah ibu di Siko, ibu di Jepang. Ambo nak mana ibu di Siko, ibu Jepang tu itu gaya. Makanya ibu-ibu bapak menahan amarah itu perlu. Banyak kini mohon maaf Bapak Ibu, karena tidak pandai menahan amarah dari masalah ketek bisa menjadi masalah gadang. Orang yang tidak pandai menahan amarah, tidak pandai menahan emosi, banyak terjadi yang bercanda Bapak Ibu. Awalnya masalahnya sepele, ketek masalah. Tapi karena tidak pandai menahan amarah, tidak pandai menahan emosi, akhirnya menjadi masalah gadang. Antara batu sanak si Bapak Ibu, aku pernah kedapatan cerita cie ayah cie ibu baru sanak antara wadiah juga bang Allah para wadiah di dalam rumah. Lah diselidiki masalahnya Bapak Ibu, rupanya masalahnya masalah sepele, tak ada masalah gadang. Tapi karena tidak pandai menahan amarah tadi. Kalaulah emosi yang dikamukuan Bapak Ibu, di sinalah syaitan kumurah masuk. Yang tak terjadi akhirnya gara-gara tak pandai menahan amarah. Maka Allah pun mengajarkan Bapak Ibu tahanlah amarah. Rasulullah pun mengajarkan tahanlah amarah, jangan berang-berang, jangan bagi-bagi. Maka ujung dari menahan amarah itu Bapak Ibu, maka menjadilah orang itu menjadi sabirin, orang yang sabar. Ya, ujung dari menahan amarah tadi. Kalaulah awak tahan amarah tadi, akhirnya di ujung awak menjadi orang yang sabar. Maka orang yang sabar itu Bapak Ibu luar biasa. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu memang luar biasa Bapak Ibu. Maka sabar itu kata para ulama dibagi kepada 3 hal. Sabar 3 hal itu. Pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam ujian atau cobaan. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, contohnya mode kini kohan. Ibu datang ke rumah tafis, kau butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Bagus Ustaz, padahal latihan saja pagi sampai siang tadi bakar raju ada aktivitas
Padahal panik-panik latih-latihan, tapi takkan aja ada pengajian di rumah tafis di pasuan kamar. Itu sabar Bapak. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada orang yang majalah untuk berbuat keburukan. Tidak mau. Ya, berarti Pak sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam ujian atau cobaan. Banyak yang datang. Ketika selesai ujian di dalam diri awak, datanglah kepada keluarga awak. Lah selesai keluarga awak, datanglah kepada dosana. Lah selesai dosana baliklah ke diri awak balik. Itu silih berganti. Maka sabar dalam ujian atau cobaan. Jadi yang kedua syarat menjadi orang lil muttaqin itu Bapak Ibu, wal kadhiminal ghaidha, orang yang selalu menahan amarah. Kalau Rasulullah kurangnya orang sabar. Ya, tapi ada loh Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu tidak sabar, ketika mengalah, direndahkan ajaran beliau, agama beliau. Kalau orang menghina Rasulullah, beliau sabar saja. Dakwah beliau malahanlah diludahi orang, malahanlah dilempari kotoran jurang. Abu Lahab, Abu Jahal itu Bapak Ibu setiap Nabi sholat dahulu itu diletakkan mohon maaf untuk di punggung beliau. Diletakkan oleh Abu Lahab, tapi Rasulullah. Tapi kalaulah menentanglah merendahkan ajaran Islam, baru beliau menembuskan pedang beliau. Manangkaan pedang beliau, baru beliau gerak. Mau ditolong coba Buya Hamka. Tahu Bapak Ibu Buya Hamka? Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Tahu Bapak Ibu? Lain beliau bersobat di beliau. Ambo katanya serius tapi lain tadi. Mandanga saja. Tu kok lain. Dia kok lain bersobat di Buya Hamka. Tak tahu bersobat di beliau. Buya Hamka tu Bapak Ibu dalam buku beliau yang berjudul Tasawuf Modern, beliau yang menulis. Ternyata selevel Buya Hamka kau pernah difitnah, dicaci maki, diinjak-injak harga diri beliau. Dituduh beliau ingin menjual negara Indonesia kepada negara Malaysia. Dituduh beliau ingin membunuh presiden pertama. Dituduh beliau. Akhirnya Buya Hamka kau disebarkan berita beliau, berita fitnah beliau. Akhirnya Buya Hamka kau ditangkap. Disidang Buya Hamka. Buya Hamka duduk di tanah suram, dikaliani oleh orang banyak. Datang orang yang menfitnah Buya Hamka, diletakkannya sepatunya di atas meja Buya Hamka, ditunjuk kirinya Buya Hamka. Engkau telah mengkhianati bangsa ini. Engkau telah mengkhianati pahlawan bangsa ini. Buya Hamka diam saja Bapak. Dia tak kuasa kepala beliau. Masuk penjara Buya Hamka. Yo masuk penjara beliau. Berapa tahun? Hampir tahun kalau tak salah Bapak. Lah bebas Buya Hamka, lah baganti lo reformasinya Bapak. Datanglah sore ke rumah Buya Hamka. Isi sorenya yang terhormat Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Kalau seandainya aku meninggal nanti, maka yang akan menjadi imam sholat jenazahku adalah Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Dari sorenya, dari orang yang telah memfitnah Buya Hamka, dari orang yang telah memasukkan Buya Hamka ke dalam penjara. Tadang aju murid beliau. Dari sorenya Buya, dari siang mutuan. Jangan muah Buya. Orang kau telah menginjak harga diri engkau. Orang kau telah menghina engkau. Orang kau telah menginjak harga diri engkau. Jangan muah Buya. Cik Buya Hamka, awak tak tahu. Mungkinnya sebelum meninggalnya lah bertaubat ke Allah. Tahu awak. Baiklah Buya Hamka mengimami jenazah yang telah memfitnah beliau Bapak. Maksudnya lampi hati Buya Hamka. Katakan ada beliau kejahatan orang tu. Dia aku kalau lah ada kue kau lagi tak mau konsentrasi. Aku, iya. Ibu joli lama diminum joli makan joli. Ibu di sekolah tu. Kalau kau lagi je, lagu, oleh beko saya ngaji. Ibu pulang deh. Awal aja boleh bagarah boleh. Jadi itulah Bapak Ibu. Apa yang terjadi Buya Hamka? Buya Hamka memiliki hati yang lembut. Kalau awak mungkin rasulnya tak bisa awak boleh Buya Hamka. Yo. Datang WA masuk ke WA awak. Oh Bu, kalau meninggal Bu tolong mandian jenazah Bu Cidi, tolong kafani, tolong sembayangan, tolong buat nanti ni. Padahal orang pula memfitnah awak, lalu tuduh dia awak masuk awak
kari hati Bapak Ibu. Ya. Kalau Ustaz Pak, kalau aku yang mau pikir-pikir dulu Bapak Ibu. Ya, bertanya-tanya dulu tadi kamu tindak. Kalau lainnya bersembahyang agak beda aja mungkin lu bacaannya. Tak salah itu lah. Mungkin baca Allah maghfir lahum warhamhum. Mungkin mau itu baca oleh. Bapak macam itu nanti itu akhirnya. Apa itu akhirnya? Tapi Buya Hamka belum memiliki hati lembut. Artinya Bapak Ibu, Buya Hamka tidaklah Nabi. Buya Hamka tidaklah sahabat Nabi. Buya Hamka sama-sama orang Minangkabau. Cuman beliau di meninjau, Allah di Sungai Tua. Itu saja bedanya. Tapi apa kelebihan Buya Hamka? Buya Hamka memiliki hati yang lembut. Jadi yang kedua kata Allah, ciri-ciri menjadi orang lil muttaqin wal qadiminal ghaidha, orang yang selalu menahan amanah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, wal 'afina 'anil nas, orang yang saling bermaafan. Aku perlu Bapak Ibu. Dan kini Bapak Ibu, banyak orang yang melakukan hanya sibuk ibadahnya saja. Hablum minallahnya mantap, salatnya mantap, baca Al-Qurannya mantap, sedekahnya mantap, puasa sunnahnya mantap. Tapi ada yang terlupakan Bapak Ibu, yakni adalah hablum minan nasnya, hubungan sesama. Aku perlu kaji Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang kini hanya fokus dengan hablum minallah saja, tapi tidak memperhatikan hablum minan nas. Padahal Rasulullah mengatakan perbaikilah dahulu hablum minan nas, hubungan sama Jawa, hubungan jo keluarga awak, hubungan jo dosana awak, hubungan jo kari kerabat dengan tetangga, dengan masyarakat awak, baru awak perbaiki hablum minallah. Makanya kata Allah, kalau engkau perbaiki hablum minan nasmu, maka insyaallah hablum minallah akan baik. Maka peluang dahulu Bapak Ibu. Ya. Kini jangan sampai Bapak Ibu menyesal kemudian ada orang yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Ulangnya bersampaikan, siapa orang yang kaya di dunia? Orang itu rajin, salatnya mantap, ibadahnya mantap, tapi ketika di akhirat orang itu bertanya ke Allah, ya Allah, mana amalan ibadah aku, salamuku, mana amalan salat aku, puasa aku, sedekah aku, ya Allah, bangko tak nampak ya Allah. Maka kata Allah, apakah engkau ketika di dunia pernah berselisih dengan sianu, pernah bertengkar dengan sianu, dan engkau tidak bermaafan? Pernah ya Allah. Untuk membuka amalan engkau tu dibutuhkan maafan, saling bermaafan kata Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di akhirat nanti kalau banyak orang kemana kawat jadi lain, bersambah umatku Bapak Ibu. Maka kalau lain mumpung hari ini Bapak Ibu, saling bermaafanlah. Yang paling payah tu Bapak Ibu, minta maaf atau bagi maaf? Minta maaf atau bagi maaf? Setengah minta maaf, setengah bagi maaf. Mana sebenarnya? Sama-sama payah sekedua. Yo, sama dia sama-sama payah sekedua. Yang surang tak mau minta maaf, baru nak minta maaf, kan aku yang salah. Yang surang tak mau bagi maaf, baru nak mau bagi maaf. Dia mengalahkan bagi maaf, kan aku yang salah. Sama-sama kari kepala sekedua. Maka yang lebih rancak tu Bapak Ibu, memaafkan. Dia punya rancak. Ya, Ustaz, kamu boleh ingin memperbaiki Ustaz, tapi Ustaz, kalau kamu minta maaf, berikan dimaafkan yang Ustaz. Jangan rusuh dan cari Bapak Ibu. Kalau ibu ingin memperbaiki hubungan ibu, ingin memperbaiki hablum minan nas ibu ingin minta maaf, tapi orang tua apa bagi maaf, dan cari dan rusuh. Kenapa? Allah Maha tahu, Allah Maha melihat Bapak Ibu. Mengetahui Allah. Kalaulah dari lubuk hati awak ingin merasa bersalah, ingin minta maaf, tapi nyodak mau bagi maaf, berarti hubungan ibu nyolah selesai. Yo kabar abang minta maaf, ini nak kamu dia maaf je. Tinggalnya dengan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui dan Maha melihat Bapak Ibu. Maka yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yang keempat Bapak Ibu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau ada orang yang sungguh berbuat elok, itu sangat dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Bapak Ibu ciri-ciri menjadi orang lil muttaqin tadi. Ada berapa tadi Bapak Ibu? 7 atau 8? 7 atau 8? Berapa?
7 atau 8? 7 atau 8? Apa oleh ini? Bagi siapa kok 8 lo tadi? 2. Itulah kalau itu. Barang. Ampe. Doa pertama, orang yang sungguh bersedekah bukan hanya kategori senang tapi kategori sedia. Yang kedua, orang yang selalu menahan amarah. Yang ketiga, orang yang saling bermaafan. Yang keempat, orang yang suka berbuat kebajikan. Jadi itu Bapak Ibu 4 hal. Sampai situ saja dahulu. Ini ada ayat selanjutnya 135. Kalau aku panjang itu ibu galatiah. Yo, lapane atau latakan tua. Ambo pula oleh karya lokaran tua. Ibu lama kulit di bawah, lama diri minum di bawah. Ambo lah cinan saya mencari di situ. Ibu mau minum, ambo melulua. Halaman tua sedekah. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih lagi bagi yang menyampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang terletak pada tampaknya yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung. Ambo minta maaf sebanyak-banyaknya. Lagi bermaafan ambo Bapak Ibu. Lagi alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yuk. Mbak Abu? Agia. Kurang tuh ibu Ustaz. Kalau ibu ikhlas nggak apa-apa. Misalnya orang magia, ya magia tuh. Oh ibu ambil punya orang tuh. Itu tak boleh. Dia mengambil hak orang. Orang menitip ke ibu. Contohnya, tolong agian kasihan itu. Tapi ibu ambil punya orang tuh sakit tidak boleh. Kenapa? Agihan orang itu dahulu sepenuhnya. Kalau nanti orang itu bagian itu ambil boleh. Tapi kalau ibu ambil biasanya itu tidak boleh mengambil hak orang lain namanya. Berdosa, tidak boleh. Itu, wallahu a'lam. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sudah kita bersama Agus dan Wajib sekali. Semoga yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz jazakumullah khairan jazaa dan juga kepada bapak ibu sekalian jazakumullah khairan jazaa. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.